Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha ya ibadallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, hari-hari ini saudara-saudara kita umat Islam sedang berkemas-kemas, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah haji. Walaupun kuota yang didapatkan umat Islam Indonesia hanya 50% dari kuota yang normal, dan sungguh ini patut kita syukuri, dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tahu ini ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan diberi kesehatan sehingga mereka bisa menunaikan seluruh aktivitas haji dengan baik, dengan sempurna, dan pulang ke tanah air dengan membawa predikat Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan kita pun semua mudah-mudahan juga ditakdirkan oleh Allah bisa bersujud kepada Allah di depan Ka'bah, bisa berziarah ke makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara, seorang sufi dari Persia pernah melaksanakan ibadah haji. Selesai beliau melaksanakan ritual haji, pulang ke kampung halaman, dan ditanya oleh para muridnya, "Wahai tuanku, apa pengalaman yang paling menarik yang Tuan Guru dapatkan ketika melaksanakan ibadah haji?" Abu Yazid berkata, "Ada dua peristiwa penting yang aku alami ketika melaksanakan ibadah haji. Pertama, ketika aku berada di depan Ka'bah, ada seorang laki-laki tua berdoa di depan multazam, tempat yang sangat mustajab, yang doa-doa kita selalu dikabulkan oleh Allah. Seorang laki-laki tua angkat tangannya, dia minta kepada Allah. Saya mencoba mendekat dan saya dengarkan apa yang dia minta. Ternyata seluruh yang dia minta, doa-doa adalah semua urusan dunia. Tidak ada satupun yang menyangkut akhirat. Padahal usianya sudah sangat tua. Yang kedua, kata Abu Yazid, saya pernah masuk ke sebuah pasar di Makkah. Saya lihat banyak orang berjualan, ada penjual dan pembeli. Ada seorang pemuda melayani pembeli dengan penuh senyum, dengan penuh ramah.
Ketika sudah tidak ada pembeli, saya lihat pemuda ini mengangkat tangannya, dia berdoa kepada Allah. Berdoa di tengah-tengah pasar. Saya tertarik dan saya coba mendekat. Saya dengarkan apa yang dia minta kepada Allah. Dan ternyata isi doanya seluruhnya urusan akhirat. Dia minta diringankan hisabnya, dijauhkan dari azab kubur, dipercepat hisabnya, dimasukkan ke surga, semua urusan akhir. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada dua pemandangan yang kontradiktif. Satu sisi di depan muntazam yang nuansa spiritualnya sangat tinggi, justru kadang-kadang kita salah mengambil tempat, salah memanfaatkan. Kita hanya minta urusan dunia saja, minta pangkat, minta jabatan, minta harta. Dan ini sesungguhnya sudah Allah singgung dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah ayat 200. Ketika umat Islam telah selesai melaksanakan manasik haji, faminan nasi ayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia kata Allah ada yang berdoa meminta, ya Allah berikan saya harta, berikan saya jabatan, semua urusan dunia, dan Allah kasih. Tapi sungguh kata Allah, dia tidak mendapatkan apa-apa di akhir. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Namun ada juga umat Islam yang setelah melaksanakan ibadah haji berdoa kepada Allah, ya Allah berilah kami kebahagiaan di dunia, beri pula kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan dari siksaan api neraka. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebuah pemandangan yang kontradiktif. Yang satu di tempat yang kental dengan suasana spiritual, tapi ternyata digunakan untuk urusan dunia. Sementara pasar yang seringkali identik dengan tempat umum, bahkan mungkin bisa menjadi maksiat kalau transaksinya tidak sah, menipu pembeli, mengurangi timbangan, menurunkan kualitas. Tapi ya, ternyata ada manusia yang berdoa kepada Allah, dan doanya seluruhnya adalah urusan akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika umat Islam awal-awal di Mekah, Nabi bersama para sahabat tidak leluasa berdakwah. Mereka diboikot, mereka disiksa, mereka dikucilkan. Lalu Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah. Sungguh para sahabat menyambut dengan penuh sukacita, berbondong-bondong sahabat hijrah dari Makkah menuju Madinah Al-Munawwarah. Tetapi Nabi mensinyalir, ternyata tidak semua yang hijrah semata-mata karena Allah. Ada juga sahabat yang hijrah karena masalah ekonomi. Dan di Makkah mereka tidak bisa berdagang, mereka diboikot. Maka ketika ada perintah hijrah, mereka menyambutnya dengan penuh sukacita, karena mereka akan bisa berdagang kembali, dunianya akan bisa direbut kembali. Bahkan ada seorang pemuda yang hijrah karena mengejar seorang perempuan. Ada seorang muslimah namanya Ummu Qais, karena dia sudah muslimah, diperintah hijrah, dia berhijrah ke Madinah. Dan sang kekasih pun terpaksa ikut hijrah, bukan karena Allah, bukan karena Rasul, tapi karena ingin mengejar si gadis pujaan. Fenomena ini kemudian melahirkan sebuah hadis yang sangat terkenal, dan saya yakin dengan hadisnya sudah hafal semua, yang oleh para ulama diletakkan di bab-bab awal ketika kita membaca kitab. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kana yuridu dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha
fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi, sesungguhnya amal perbuatan manusia tergantung kepada niatnya, dan Allah akan membalas seseorang sesuai dengan niatnya. Maka barang siapa yang berhijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah semata-mata karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka pasti dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa berhijrah semata-mata karena ingin dunia yang direngkuhnya, persoalan ekonomi, atau karena mengejar gadis impiannya untuk dia nikahi, maka kata Nabi, dia juga akan mendapatkan sesuai apa yang dia niat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sungguh hadis ini sejatinya menjadi cambuk buat kita ketika kita beraktivitas. Apapun yang kita lakukan, mari niatkan hanya beribadah kepada Allah, bukan yang lain. Yakinlah kalau kita niatkan ibadah dengan akhirat, dunianya akan kacau. Tapi kalau tidak, kita jangan salah jalan. Maka Nabi pada bercerita pada kita, nanti pada hari kiamat yang pertama dihisab adalah para syuhada. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, sungguh aku beri kau nikmat yang banyak. Apa yang kau bawa pada hari ini? Kata orang tadi, ya Allah, saya berjihad di jalan-Mu, saya berjuang demi agama, lillahi kalimatillah, dan saya pun terbunuh mati syahid. Maka masukkan aku ke dalam surga-Mu. Apa kata Allah? Kamu pendusta, kamu bohong, kamu berjuang berjihad bukan atas namaku, tapi kamu berjuang semata-mata karena kamu dianggap sebagai pemberani, sebagai pahlawan, dan kamu sudah mendapatkan itu. Kamu disanjung-sanjung sebagai syuhada, dilulukan. Maka dia pun dilemparkan ke dalam neraka oleh malaikat. Datang berikutnya orang yang alim, yang baca Al-Quran sangat fasih. Ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa amalanmu yang kau bawa hari ini? Ya Allah, bertahun-tahun saya belajar, bertahun-tahun saya mengajar manusia, memberi pencerahan, bertahun-tahun saya membaca Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Terimalah dia sebagai amalku ya Allah, demi kemuliaan-Mu. Apa kata Allah? Engkau dusta, engkau bohong. Engkau belajar, berilmu dan mengajar manusia bukan karena aku, tapi karena ini dianggap sebagai orang yang alim, ini dianggap sebagai qurra yang hebat pada Al-Qurannya, maka dia pun dilempar ke dalam neraka. Begitupun dengan orang dermawan yang mendermakan hartanya bukan karena Allah, tapi karena dianggap sebagai dermawan, orang yang murah hati, akhirnya pun dilemparkan ke dalam neraka. Dari mari para bapak, saudara-saudara, sungguh betapa pentingnya niat ini. Kita kadang-kadang salah. Banyak orang sholat duha karena niatnya ingin ekonominya meningkat. Banyak orang bangun malam sholat tahajud, sholat hajat karena punya kepentingan. Tapi ketika dia merasa ekonominya tidak meningkat, dia tinggalkan sholat duha. Ketika hajatnya merasa tidak dikabulkan, dia tinggalkan sholat tahajud, tidak lagi bangun tengah malam. Ini salah besar. Karena ketika seorang itu sholat duha dengan niatan ekonominya meningkat, ternyata dia tidak meningkat dan dia tinggalkan sholat duha, sungguh salah besar. Karena rizki yang paling utama bukan karena rizki yang meningkat, tapi justru ketika dia bisa sujud sholat duha, itulah rizki yang luar biasa. Ketika seorang hamba bangun tengah malam sholat tahajud, dia minta pada Allah, dia punya hajat dan hajatnya tidak dikabulkan oleh Allah. Bukan itu rizkinya. Rizki yang terbesar justru ketika dia bisa bangun tengah malam sujud kepada Allah, ketika orang-orang sedang tertidur pulas. Itulah nikmat yang luar biasa, rizki yang tidak ada tahan. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ada seorang adik SMA masuk ke kedokteran, niatnya jelas, saya akan menjadi dokter. Karena saya melihat
satu pasien 50.000. Kalau satu malam saya punya 50 pasien, maka setiap malam saya akan kantongi 2,5 juta. Kalau satu bulan berapa banyak yang akan saya dapatkan? Maka dia semangat, dia termotivasi, dan dia sukses menjadi dokter, membuka klinik, buka praktek, dan pasiennya luar biasa. Sementara di tempat lain ada juga anak-anak SMA melihat orang-orang yang tidak mampu, dia tereduh hatinya, maka dia bertekad untuk menjadi dokter. Saya harus menjadi dokter, dan saya bantu orang-orang miskin, membuka klinik gratis. Dia pun termotivasi dan sukses menjadi dokter. Dia pun membuka klinik gratis buat orang-orang duafa, orang-orang miskin. Sama-sama menjadi dokter, sama-sama sukses, tapi sungguh jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita akan punya rektor yang baru. Kontestasi sudah hampir selesai. Maka siapapun yang menjadi rektor kita, mari kita sambut dengan penuh syukur kepada Allah. Yakin siapapun yang menjadi rektor itu pilihan terbaik dari Allah, dan harus kita syukur. Dan rentetannya tentunya adalah akan ada pilihan dekan, ketua jurusan, atau sudah dihapus ketua prodi dan lain-lain. Silakan bapak-bapak boleh untuk menjadi dekan. Silakan bapak-bapak boleh mengisi jabatan-jabatan yang dibutuhkan. Tetapi sekali lagi, ayo niatkan semata-mata karena Allah, bukan yang lain. Niatkan untuk berkhidmat kepada al-mu'atab, niatkan kata Allah. Tidak usah mikir fasilitas, tidak usah mikir tunjangan, karena itu pasti agar kita tidak salah jalan. Maka siapapun yang menjadi bagian sambut dengan bersyukur. Dan mari sekali lagi, siapapun kita, kalau kita sebagai tenaga pendidikan, kita administrasi, mari layani masyarakat, layani mahasiswa. Kita sebagai dosen, mari kita mengajar dengan sungguh-sungguh, dan semuanya semata-mata karena Allah, termasuk mahasiswa. Niatkan belajar karena Allah, bukan yang lain. Alangkah indahnya ketika seluruh aktivitas kita, gerak kita, nafas kita, ya diniatkan semata-mata karena Allah. Dan itulah yang Allah inginkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang muttaqi, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fatihus samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nahmaduhu hamdan la yuhad wa nashkuruhu syukran la yu'ad
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا صاحبة ولا ولد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الأبيض والأحمر والأسود اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الداعي إلى سبيل الرشاد وعلى آله وصحبه ومن جد في متابعته واجتهاد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله تعالى حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اتقوا الله يا عباد الله فقد فاز المتقون فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين واجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين واخذل الكفرة والمشركين والملحدين والمبتدعين وأصلح من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله أقيموا الصلاة لعلكم ترحمون وتفلحون